Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dodi Salmanan. Oke, jadi hari ini saya akan review motor legendaris ya, yaitu motor Supra X dari hasil arisan mama saya, guys. Oke, motor Supra X ini adalah motor tahun produksi 2006. Motor ini mempunyai banyak sejarah di dalam kehidupan saya. Berawal dari masalah cinta ya, kisah cinta. Yang kedua tentang melamar pekerjaan gitu ya. Yang ketiga motor ini dari hasil dapat duit arisan gitu ya, dan perawatannya, dan pernah disekolahin BPKB-nya tapi nggak dibayar ya. Nah, ini masih banyak banget cerita dari dibalik motor Supra X ini. Dan motor Supra X ini saya modifikasi dari mesin, kemudian bodi ya, dan ada juga part-part yang diganti menggunakan part yang sedikit head-on, guys ya. Nah, di sini saya akan bahas dulu kisah dari motor Supra X ini, guys. Pada tahun sekitaran 2015-2016 itu kan orang tua saya dari Jambi datang ke Bandung. Beliau baru beres kerja gitu kan dari pesantren di daerah Jambi. Kemudian pas sampai Bandung, orang tua saya cukup kesusahan transportasi gitu ya, karena orang tua saya dulunya pakai sepeda, tapi kan capek kalau pakai sepeda. Nah, kemudian orang tua saya mengikuti arisan, guys, setiap minggu gitu ya, tapi nggak tahu berapa nominalnya. Dan pada waktu itu saya masih ingat, orang tua saya itu dapat arisannya itu sekitaran 7 jutaan, guys. Nah, dan pada waktu itu juga orang tua saya langsung membeli motor Supra X ini ya. Motor Supra X ini dibeli diantar oleh saudara saya juga ya posisinya. Kemudian setelah itu ya saya sebagai seorang anak yang bandel gitu ya, yang sangat bandel, kemudian menggunakan motor ini seenaknya gitu ya. Dipakai pacaran walaupun saya belum punya duit gitu kan, terus dipakai ngelamar kerja juga tapi nggak ada yang nerima karena posisinya saya cuman punya ijazah SMP, guys ya. Nah, ada satu kisah konyol nih, guys ya. Jadi pada waktu itu umur sekitaran 17 tahun sampai 18 tahun itu saya punya pacar, guys ya, pacar yang sangat menerima apa adanya. Pada waktu itu saya ketemu sama mantan pacar saya itu di counter HP nih, guys ya. Nah, ceritanya ketemulah aku sama si pacar itu ya, sama si mantan pacar ini, dan saya mengetrek mantan pacar saya ini nggak secara langsung, guys, tapi saya stalking, cari Facebooknya gitu. Kemudian saya chat dan direspon nih, dan akhirnya saya skill terus dipepet gitu ya, sehingga dia ngasih nomor handphone dan terus chat-chatan. Dan akhirnya ketika ketemu, saya anter si mantan pacar saya ini ke rumahnya setiap hari, guys, pakai motor si Supra X ini. Di tengah perjalanan hubungan, ada satu waktu saya tuh nganterin mantan pacar saya ke rumahnya dari pulang kerja nih, guys, jam 6 maghrib. Nah, pakai motor ini. Nah, setelah itu pas di tengah perjalanan kan menuju jalannya itu agak sedikit nanjak ya. Pas ditanjakan itu bensin motor ini itu habis, guys. Dan posisinya saya nggak pegang duit, sepeser pun saya nggak pegang duit. Nah, tapi karena dari dulu saya sangat gengsi banget kalau ditraktir sama cewek, kalau dijajanin sama cewek, yang akhirnya saya menyuruh si mantan pacar saya ini menunggu di pinggir jalan. Saya masuk ke dalam mencari-cari tukang bensin eceran. Kemudian saya nyimpen HP Nokia E64 kalau nggak salah, E46 ya. Nah, di sini nih saya kasih contoh gambarnya. Ke ibu-ibu jualan bensin ini saya ngasih handphone saya gadein dulu handphone saya, dan diisi bensinnya sekitaran 10 ribuan. Nah, itu adalah
hal yang kocak, yang bikin gendok juga gitu kan. Bayangin aja, jalan sama pacar, habis bensin, terus gak pegang duit. Nah setelah itu, apa namanya, lanjut perjalanan. Kemudian pas nyampe rumahnya, saya cabut balik ke rumah, minta uang ke si mama, terus tebus handphonenya guys. Ini banyak banget kisah dari si motor Superbike ini. Tapi mantan pacar saya itu baik banget guys ya. Jangan sampai ngomen, terus mantan pacarnya sekarang gimana gitu kan, nyesel nggak? Nggak usah ngomong kayak gitu, jodoh udah ada yang ngatur guys. Jadi ya saya ngomong mantan pacar yang pada saat itu baik banget dan sangat menerima saya apa adanya lah gitu ya. Kemudian motor ini juga dipakai ngelamar kerja di daerah Katapang tuh, ngelamar masukin apa namanya, lamaran pekerjaan gitu ya, ke pabrik-pabrik. Tapi sayangnya nggak ada yang nerima nih guys ya, nggak ada yang nerima karena posisinya saya cuma punya ijazah SD gitu, dan minimalnya ijazah SMP. Ini banyak banget gitu cerita dari si Superbike ini. Nah singkat cerita, pada saat saya sudah bisa mencari uang gitu ya, mencari uang sendiri, saya berinisiatif untuk merestorasi atau memodifikasi si motor ini. Karena dulu saya pengen banget guys punya motor yang kayak gini tapi ala-ala balapan gitu ya. Tapi ini motor nggak dipakai balapan, cuman di ala-alain aja lah. Suka banget gitu dengerin suara yang deng 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 deng, nah kayak itu suka banget gitu. Nah kita akan review dulu dari depannya terlebih dahulu guys, oke? Oke, lanjut dulu kita akan review dulu dari bagian depannya terlebih dahulu ya guys ya. Di sini untuk bannya menggunakan ban Rosso ya, Rosso Sport dari Pirelli. Terus ini piringannya kalau nggak salah pakai Brembo nih ya. Oh nggak, pakai KTC. Nah di sini kalipernya menggunakan Brembo guys, karena pengereman yang sangat penting dan yang paling utama menurut saya. Terus untuk selang di sini menggunakan selang TDR ya. Kalau di motor kecil gini ya pakai TDR, tapi nggak tahu nggak kalau pakai Hel ya. Nah terus di bagian sini untuk remnya ini menggunakan Brembo Racing, tapi nggak ada RCS Corsa Cortana ya. Ini pakai Brembo juga ya, 20/18. Kemudian untuk hand gripnya menggunakan TDR ya, TDR high, pokoknya TDR lah. Nah terus di bagian sini bodinya ini menggunakan karbon guys. Ini karbonnya karbon dicelup, nggak tahu karbon body kit jadi kayaknya dicelup deh ini. Terus dicelup, ini semuanya karbon, sampai sini karbon. Untuk mesin ini ngerakit sendiri. Pertama-tama itu ini ngerakit mesinnya di BBS, terus udah di BBS saya kirim lagi ke Bekasi ke GG Klinik gitu. Nah ini hasil mesinnya berarti udah dirombak sama GG Klinik. Kemudian ini kalau dulu kan ini tuh kayak nggak kerum gini guys, jadi agak sedikit tidak mencerang seperti inilah. Nah untuk knalpotnya ini saya buat juga, ini dibuat sama GG Klinik ya, dari Bekasi. Terus di sini dia kasih nama sendiri nih, nama King Salmanan. Ini saran dari dianya langsung sih, saya nggak tahu ini dikasih tulisan, tapi ini udah lihat King Salmanan Power by GG Racing nih guys. Nah seperti ini ya. Nah terus lanjut di bagian suspensi belakang ini menggunakan KTC Racing juga yang berwarna merah. Ban belakang juga sama menggunakan Rosso ya dari Pirelli. Terus untuk suspensi depan itu nggak diganti sama Olin ya, karena nggak ada guys ya. Kalau mau pakai Olin juga nggak ada. Kalau untuk jok ini ya pakai sarung jok biasa, dan kita coba dengerin suaranya. Deng. Oke, kita dengerin suaranya. Ini motor emang jadi kuat banget tenaganya. Ini dalam GG3 tuh udah nyampe 120 km/h guys, bayangin aja kencengnya ya. Ini 250 cc nih. Anjay. Ini motor legend. Kita jangan melupakan motor legend guys. Jangan langsung ngegasnya ternyata ya, harus pelan-pelan. Berisik. Barusan keluar api guys, barusan keluar api dikit.
Oke, itu untuk suaranya. Tapi ini di speedometernya itu nggak diganti speedometernya. Ini masih pakai yang ori. Kira-kira ini speedometernya diganti sama apa nih? Untuk kalian yang berpengalaman bisa dikasih komentar pakai speedometer apa biar lebih keren dan maco gitu ya. Asik, maco. Suganwe dengan Supra X ini bisa mendapatkan wanita yang cantik. Wanita cantik yang slim dan ngisi. Dan yang terakhir harus bening. Klakson masih seperti yang biasa ya, klakson nggak diganti. Untuk di bagian sini, di area oper gigi, ini nggak di underbonin, masih menggunakan seperti biasa ya. Dan rantai juga ini udah diganti sama merek apa nggak tahu lah, pokoknya ini diganti. Ini juga untuk apa namanya, si rantainya. Nah, jadi mungkin untuk review Supra X-nya sampai di sini dulu. Sedikit motivasi untuk Anda semuanya. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Pendidikan saya rendah dan teman saya pada waktu itu tidak terlalu banyak. Tetapi jangan sampai menyerah. Laki-laki panjang lengkah. Tetap semangatkan di dalam diri kalian untuk selalu berusaha. Ya. Jangan manja-manjaan, jangan diem di zona nyaman, tetap usaha sampai kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan. Seperti R1M H2 ZX25R ini adalah motor yang saya belikan dan saya bisa mencapainya dalam waktu umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun ya, seperti itu. Oke, mungkin vlognya untuk mereview Supra X-nya sampai di sini dulu. Punten kalau misalkan ada perkataan saya yang salah dan yang kurang enak didengar. Dan apabila Anda memiliki saran dan masukan untuk saya, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada saran dan masukan untuk memodifikasi apa lagi nih di Supra X, kalian bisa berikan komentar di dalam video ini. Oke, dan di belakang sana itu adalah motor giveaway di channel YouTube Gigi Salman. Kalian bisa cek di deskripsi video saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang enak. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.